Bismillahirrahmanirrahim. Kebayang nggak, tadinya di lokasi ini adalah rawa-rawa, pepohonan liar, sedikit sawah, empang, dan lain-lain. Nah, ini sudah disulap seperti ini. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya berada di Embung Kebagusan, Jakarta Selatan. Saya kemari tentu sudah mendapatkan izin dari Dinas Sumber Daya Air dan juga kontraktor. Nah, saya ada sekarang di posisi atau sisi timur. Ya, saya akan ke bawah ya, melihat kondisi embung maupun waduk kebagusan ini. Yuk, ikutin saya. Sobat Jelajah Jakarta, proyek pembangunan sistem tata air waduk embung kebagusan serta kelengkapannya ini, skup pekerjaannya meliputi adalah pekerjaan bronjong dan juga pekerjaan magmat. Pekerjaan yang selanjutnya adalah pekerjaan landscape berupa pekerjaan grass block, pekerjaan rabat beton, pekerjaan rem, pekerjaan area futsal, ada pekerjaan viewing deck, vegetasi, planter box, amphitheater, pemasangan lampu, maupun pekerjaan nama waduk ya. Ini ada tangga untuk turun ke lapis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat ini saya sudah berada di atas bronjong yang ada di Waduk Kebagusan, Jakarta Selatan. Nih bronjongnya ya. Bronjongnya ada 4 lapis, lihat tuh. Lapis 1, 2, 3, dan 4. Saya coba akan turun ke lapis pertama ya. Pertama, habis itu kedua, dan sampai yang saya sekarang ada ini adalah lapis ke-4 ya. Sekarang saya ada di lapis pertama, bronjong lapis pertama. Sobat Jelajah Jakarta, ini lapis pertama, ini lapis kedua 1 meter, lapis ketiga, dan lapis keempat. Jadi bisa dihitung ya tingginya ya. Setiap kawat bronjong yang dibangun ini tingginya 1 meter. 1, 2, 3 tambah ini. Jadi 3 meter. Sama ini, jadi dari bawah, dari dasar itu menjadi 4 meter ya. Kebayang nggak, tadinya di lokasi ini adalah rawa-rawa, pepohonan liar, sedikit sawah, empang, dan lain-lain. Nah, ini sudah disulap seperti ini. Dibuat bronjong yang nanti akan menampung air, sehingga air tersebut nantinya bisa mereduksi dampak banjir yang ada di kampung sekitar Kebagusan ini. Tentu manfaatnya banyak ya, adalah untuk mengendalikan banjir dan reduksi debit puncak, flood control, lalu konservasi air dan peningkatan cadangan air tanah, lalu penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH dan ruang publik, kemudian pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati atau biodiversitas, kemudian yang terakhir adalah optimalisasi estetika kota dan nilai kawasan. Sobat Jelajah Jakarta, saya masih berada di embung atau waduk kebagusan yang ada di sisi timur ini ya. Ini sisi timur. Nah, progres di sisi timur ini yang sudah dibronjong panjangnya adalah 110 meter. Kurang lebih 110 meter ya, sudah dibronjong seperti ini. Dari sisi timur ini saya mau coba ke arah sisi barat sebelah sana ya.
Oke, saya naik lagi ya. Di lokasi embung ini ada 2 embung ya. Jadi embung pertama di posisi ini, embung timur, dan ini embung barat. Antara embung timur dan barat ini dipisahkan oleh kali ini. Sebelum seperti ini, Anda mesti lihat before dan afternya ya. Jadi seperti apa kondisi di sekeliling ini. Sobat Jelajah Jakarta, saya sudah sampai di sisi barat. Nah, ini beginilah kondisi di sisi barat pada saat liputan saya terkini ya. Seperti juga di sisi timur sana, bahwa ini juga ada 4 trap ya. Trap pertama yang saat ini digenangin oleh air, lalu trap kedua, trap ketiga, dan trap keempat ya. Kalau yang di sisi timur sana bronjong sudah terpasang sepanjang 110 meter. Nah, di sisi barat ini bronjong sudah terpasang kurang lebih 85 meter ya. Kurang lebih 85 meter. Sobat Jelajah Jakarta, inilah tanah-tanah yang nanti akan diangkut oleh dump truck ya, untuk mengangkat tanah-tanah ini. Tanah-tanah yang menggunung seperti ini nanti akan diangkat ya. Wah, saya ingat banget nih melewati jembatan ini nih. Waktu itu saya sempat melewati jembatan ini, lalu di sini banyak pepohonan liar dan ya masih sulit banget untuk menembus jalur ini. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana proyek-proyek yang dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta di proyek kebagusan ini, K3 menjadi hal yang sangat dijaga benar. Salah satunya adalah di papan pengumuman ini, bagi para operator alat berat itu benar-benar wajib untuk mengikuti 10 Golden Rule Zone ini ya, pekerjaan pengangkatan. Pada saat pekerjaan pengangkatan, karena ada beberapa yang harus dibaca oleh para operator alat berat. Nih saya coba bacakan ya. Pertama, ada SIO nggak atau silo alat angkat yang aktif. Jadi tidak sembarangan operator yang melakukan pekerjaan menggunakan alat berat itu harus ditanya dulu, ada nggak? Terus kedua adalah tersedia lifting plan nggak, rigging plan. Lalu apakah lokasi drop objek sudah aman? Harus pastikan aman. Terus tali kendali, tag line terpasang nggak? Tidak terdapat orang pada line of fire nggak? Gitu. Pengangkatan sesuai dengan WMS yang tertuang dalam WMS. Nah, ini dikasih tanda merah ini jika pertanyaan yang di atas ini belum Anda lakukan. Jadi silahkan lakukan semua dulu sebelum memulai pekerjaan. Jadi benar-benar K3 untuk operator ini dijaga banget ya. Jadi harus ada dokumen perizinan, personil operator harus memiliki SIO atau surat izin operasional, tidak boleh melakukan aktivitas di bawah beban yang diangkat, wajib menggunakan tali kendali atau tag line, menggunakan tali kendali pada tandem lift disesuaikan dengan rencana. Seperti ini benar-benar diperhatikan di embung kebagusan ini. Luar biasa ya. Sobat Jelajah Jakarta, persis di dekat alat berat keren ini, dulunya ini tempat pemancingan nih. Ya, ini dulu tempat pemancingan warga sekitar sini. Mau tahu seperti apa dulu atau before-nya sebelum
diuruk seperti ini dan akhirnya dijadikan embung ini. Nih, lihat video dokumentasi saya berikut ini. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Sobat Jelajah Jakarta, embung kebagusan ini adalah proyek Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta dengan konsultan supervisi PT Wekon KSO, PT Inako International Konsul Indo, dan kontraktor pelaksananya adalah PT PP Persero Tbk. Dana untuk proyek embung atau waduk kebagusan ini berasal dari APBD ya, gitu, dengan masa pelaksanaan 359 hari kalender. Sobat Jelajah Jakarta, total progres proyek embung kebagusan Jakarta Selatan ini mencapai 14%, alhamdulillah. Jadi 14% totalnya, di mana seperti yang tadi saya infokan bahwa ini lokasi di sisi timur ini sudah mencapai 110 meter luasan pembangunan bronjong. Sementara di sebelah sana sisi barat kurang lebih 85 meter ya. Kita doakan bersama progresnya meningkat agar embung dan waduk ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitarnya dan tentu saja bisa mereduksi banjir yang ada di wilayah sekitar. Amin. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke kebagusan Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana progres pembangunan proyek milik Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT PP. Semoga bermanfaat. Saya akan kembali lagi ke lokasi ini untuk menginfokan pada Anda progres proyek embung kebagusan ini. Terima kasih. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.